kamu merasa bahwa cuaca sekarang nggak normal, siang bisa panas sampai kipas rasanya mau menyerah, kemudian sore hari rasanya seperti disiram air dari langit. Nah, itu bukan kebetulan, itu tanda-tanda perubahan iklim yang sedang terjadi. Bumi kita makin panas dan musim semakin sulit ditebak. Dan yang paling terasa dampaknya adalah di sektor pertanian. Di Tanah Karo, Sumatera Utara, petani cabai kini harus menghadapi panasnya kemarau panjang yang bikin hasil panen anjlok drastis. Yuk kita bahas sama-sama gimana perubahan iklim bikin dunia dan cabai jadi makin pedas. Suhu rata-rata global sudah meningkat lebih dari 1 derajat Celcius. Akibatnya, cuaca menjadi semakin tidak menentu dan tidak bisa kita tebak. Contohnya, kemarau bisa menjadi lebih panjang dan hujan menjadi lebih pendek. Contoh nyata yang bisa kita langsung lihat di Indonesia adalah pada sektor yang paling dekat dengan kita, yakni sektor pertanian. Nah, selanjutnya, salah satu wilayah yang terdampak dari perubahan iklim ini adalah Kabupaten Karo. Kabupaten Karo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Nah, Tanah Karo ini merupakan salah satu sentra utama produksi cabai di Sumatera Utara. Pada tahun 2025 terjadi kemarau panjang akibat adanya fenomena El Nino yang membuat curah hujan turun drastis. Akibatnya produksi cabai menjadi menurun, di mana pada tahun 2024 produksi cabai di Tanah Karo itu mencapai 71.000 ton, tetapi hingga Oktober tahun 2025 hanya bisa memproduksi cabai sebanyak 38.000 ton, turun hampir setengahnya. Nah, suhu meningkat hingga 1,5 derajat Celcius. Kelembapan tanah juga menurun, sumber debit air irigasi juga menurun hingga 40%, dan banyak tanaman yang layu sebelum berbuah. Bagi para petani, ini bukan hanya sekadar kehilangan hasil panen, tetapi kehilangan penghasilan dan juga harapan. Nah, akibat produksi yang tadi menurun, harga cabai di Kota Medan sempat menyentuh harga 100.000 per kilogramnya. Kemudian pendapatan petani juga diperkirakan menurun hingga 30 hingga 40%, kemudian biaya pupuk dan biaya air juga semakin meningkat. Inilah efek domino dari perubahan iklim pada ekonomi rakyat kecil. Nah, perubahan iklim ini juga tidak terlepas dari yang namanya aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar berbahan fosil, deforestasi, dan konsumsi energi yang berlebihan. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana, mereka akan menahan panas di atmosfer sehingga suhu di bumi akan terus-menerus naik. Nah, tetapi tentunya harapan masih ada. Solusi yang bisa dilakukan oleh petani yang terdampak dari perubahan iklim ini, mulai dari dampak kemarau tadi, itu bisa petani, khususnya tadi petani Tanah Karo, bisa mulai menerapkan yang namanya ataupun mulai beradaptasi dengan teknologi sederhana seperti irigasi tetes yang hemat air, kemudian mulsa organik yang bisa menjaga kelembaban tanah, kemudian mengembangkan varietas cabai yang tahan akan kekeringan. Kemudian pemerintah juga bisa memberikan subsidi pupuk misalnya, kemudian bantuan pompa air, dan juga pelatihan iklim. Pelatihan iklim ini bisa berupa sosialisasi bagaimana masyarakat bisa merespon ataupun beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang akan segera terjadi. Semua ini menjadi bukti bahwa adaptasi itu adalah kunci untuk bertahan hidup. Nah, perubahan iklim bukan hanya sekadar isu global, tetapi ia sudah hadir di antara kita. Mari kita bersama-sama menjaga bumi, karena menjaga bumi artinya menjaga kehidupan. Terima kasih.